Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah. Bertemu perdana dalam program akhir zaman yang tidak banyak diketahui oleh banyak orang, yang mengungkap misteri huru-hara akhir zaman yang insya Allah dipandu oleh saya, Afi, dan nanti akan didatangkan narasumber-narasumber yang cukup mumpuni dalam perkara ini. Kebetulan saat ini sudah hadir seorang ustadz yang cukup terkenal di daerahnya. Daerah mana ini? Kerawang. Daerah Kerawang ya, dari Samudra ini. Pantai Samudra Baru. Pantai Samudra Baru ya. Nah, jangan kemana-mana. Mari kita dengarkan apa yang disampaikan oleh ustadz yang satu ini. Ya, Pak. Yang saya ingin tanyakan ini tentang hadis-hadis yang menerangkan tentang peristiwa akhir zaman ya. Yang salah satunya yang sudah kita ketahui yaitu 10 tanda kemunculan kiamat. Menjelang kiamat. Nah, menjelang ya 10 tanda menjelang kiamat kubro ya. Ini. Nah, salah satunya yang pertama adalah kemunculan Dajjal. Ya. Yang menjadi pertanyaan dari awal saya gitu. Kenapa Al-Mahdi tidak masuk ke dalam 10 tanda tersebut begitu? Iya. Berarti langsung dijawab nih, Pak. Ya, langsung saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lillah mabadu. Baik, pemirsa dimanapun berada, yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Langsung kepada jawaban ya, yang mana tadi dari Bapak Ustadz Abu Pida telah menanyakan 10 tanda menjelang kiamat. Tetapi kenapa Al-Mahdi tidak masuk ke situ gitu, Pak ya? Iya, betul. Karena memang di dalam banyak riwayat hadis memang dikatakan oleh Rasulullah SAW bahwa sebelum terjadi kiamat itu akan ada 10 tanda. Nah, di sini saya akan bacakan satu hadis. An Hudzaifah ibni As-Sa'id Al-Ghifari qala ittala'a ya, maaf nih, keceletot deh. Biasa malam perdana ya, Pak ya? Ini perdana ini. Ittala'a Nabi sallallahu alaihi wasallam alaina wa nahnu natadzakaru. Di sini dikatakan kata sahabat Hudzaifah ittala'a menemui siapa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam alaina kepada kami gitu. Kata sahabat Hudzaifah nih. Jadi menghampiri. Wa nahnu natadzakaru, sementara kami sedang berbincang-bincang gitu, Pak. Sedang berbincang-bincang. Faqala ma tadzakaruna, kata Rasul, apa yang kalian bicarakan gitu. Gitu. Nah, di sini qalu nadhkuru sa'ah, ya Rasul, kami sedang membicarakan tentang hari kiamat gitu. Nah, qala innaha lan taquma hatta tarona qablaha asrata ayatin. Nah, di sini sudah dijelaskan ya. Kata Nabi, sesungguhnya kiamat itu tidak akan terjadi hatta tarona, sehingga kalian itu akan melihat dulu sebelumnya itu 10 tanda gitu. Nah, 10 tanda. Ya, pada karo kemudian Rasulullah menyebutkan yang 10 tanda itu, yang pertama adalah ad-dukhon, Pak, itu. Ad-dukhon itu berarti asap ya. Asap. Tapi yang dimaksud itu bukan asap rokok, bukan. Bukan asap rokok, awas nanti bukan ini ya. Dukhon ini. Iya. Sebagian ulama itu menjelaskan bahwa dukhon itu bisa jadi asap nuklir itu, Pak. Bisa jadi kemungkinan. Itu sebagian ulama. Ini kan baru misteri kan, gitu kan? Baru misteri ini. Jadi ya siapa tahu bisa jadi itu, bisa juga bukan itu gitu. Kemudian wad dajjal, kemunculan dajjal gitu.
Nah, kemunculan Dajjal pun termasuk salah satu tanda menjelang kiamat, gitu. Kiamat kubro ya. Kemudian wadabah. Nah, kemudian akan muncul juga binatang bumi itu. Binatang bumi, kalau binatang bumi sebenarnya udah banyak ya, tapi mungkin ini binatangnya spesifik ya. Ya, itulah. Pokoknya dabah. Binatang lain daripada yang lain lah gitu. Yang mungkin belum pernah dilihat oleh manusia gitu ya. Sebelumnya ya. Sebelumnya gitu. Kemudian watulu asamsi min magribiha, kemudian akan muncul atau terbit matahari itu dari sebelah barat itu, Pak. Terbitnya itu dari sebelah barat gitu. Nah, sementara kita kan sekarang masih di timur ya. Masih di timur, artinya masih bisa ngopi nih. Bisa ngopi. Kalau kalau dari barat udah gak bisa ngopi begitu udah ya. Gak bisa itu. Itu udah gak bisa. Susah mau ngopi pun susah itu. Nah, kemudian wanujula Isa ibni Maryam, kemudian tanda selanjutnya adalah kemunculnya Nabi Isa putra Maryam. Nah, kemudian wa Ya'juj wa Ma'juj. Setelah kemunculan Nabi Isa akan diiringi dengan kemunculan Ya'juj wa Ma'juj. Nah, itu pun salah satu tanda menjelang kiamat. Kemudian di sini dikatakan wasala sata khusufin, dan akan ada 3 pembenaman itu, Pak. Akan ada 3 daerah pembenaman itu. Jadi maksudnya akan sebelum terjadi menjelang kiamat itu akan dibenamkan 3 daerah gitu. Nah, 3 tempat ya. Di sini dikatakan khospun bil maghrib, pertama akan ada pembenaman negara-negara timur. Di negara-negara timur itu akan ada pembenaman lah gitu. Ya, sebagian orang-orang sih berpendapat yang dimaksud tenggelaman di situ adalah mungkin saja terjadi gempa yang dahsyat gitu, Pak. Sehingga mengakibatkan megatrust itu kan, sehingga mengakibatkan tsunami yang luar biasa. Artinya kan sebagian negara itu akan tenggelam gitu. Nah, bisa jadi seperti itu ya. Itu akan terjadi di timur dulu tuh, di negara-negara timur. Kemudian wakhos pun bil maghrib. Nah, setelah di timur nanti akan ada penenggelaman di negara-negara barat. Negara barat. Nah, sama seperti itu. Wallahu alam, apa langsung akan ditenggelamkan seperti Nabi Nuh ya, umatnya itu kan. Bisa juga dengan apa namanya, sesuai dengan penjelasan sebagian orang yang itu terjadi akibat megatrust yang luar biasa itu kan. Nah, wallahu alam ya. Ini kan baru misteri ini. Baru misteri namanya juga. Misteri ini. Itu. Kalau misteri berarti rahasia ini. Masih harus perlu dikaji lebih dalam lah. Wahuspun di Jaziratil Arabi, kemudian akan ada penenggelaman di daerah Arab. Setelah di timur, kemudian di barat, kemudian di daerah Jazirah Arab. Nah, itu ya. Wa akhiru dalik, dan pada akhirnya tanda menjelang kiamat itu adalah narun, adanya api, tahruju yang menggiring api itu, tahruju yang keluar api itu minal Yaman, dari negeri Yaman, tatrudu yang mana api itu akan menggiring an-nasa kepada manusia ila mahsarihim, untuk berkumpul di satu tempat, yaitu mahsar. Mahsar ya. Nah, itu tanda menjelang kiamat. Nah, kalau kita cermati hadis yang saya bacakan tadi, jelas ya, Al-Mahdi tidak termasuk. Tidak termasuk kan, gitu kan. Tapi di sisi lain, Rasulullah pernah bersabda, ketika menjelang akhir akan muncul seorang pemuda min ahli baiti gitu, Pak. Artinya menjelang akhir itu menjelangnya sama juga dengan menjelang kiamat juga gitu. Artinya kan di akhir zaman. Karena di sini dikatakan di dalam satu riwayat an Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qol. Rasulullah itu bersabda, yahruju akan keluar fi akhir ummati, di akhir umatku. Nah, Al-Mahdiyu siapa? Itu Imam Mahdi. Nah, ini kan jelas ya. Berarti hadis Al-Mahdi itu khusus, Pak. Khusus. Kalau tadi kan dimasukkannya langsung ke 10 apa namanya? 10 tanda-tanda menjelang kiamat. Tetapi kalau hadis untuk Al-Mahdi itu khusus, menceritakannya khusus Al-Mahdi saja gitu. Tanpa ada seperti kalau 10 tanda itu kan masuknya ke 10 tanda. 10 tanda. Kalau Al-Mahdi kekhususan begitu Al-Mahdi, ya. Tapi kalau digabungkan, padahal kemunculan Al-Mahdi pun sama, tanda menjelang kiamat gitu. Kan di sini kan yahruju fi akhiri ummati, akan muncul di akhir umatku gitu. Ya, betul ya. Berarti kan akhir umat Nabi itu adalah tanda menjelang kiamat gitu. Menjelang kiamat. Nah, itu tanda-tandanya yang 10 itu. Iya, nah, yang jadi pertanyaan Ustaz Dede. Gimana Pak?
apakah 10 tanda itu yang disebutkan tadi itu ada beberapa hal yang menunjukkan keurutan? Ya, Nah, ya, apakah ini berurut nggak? ya. Misalnya kan kemunculan Dajjal, kemunculan Al-Masih, Isa bin Maryam ya. Nah, sedangkan kalau di sini hadis ini menerangkan seolah tidak terjadi pengurutan begitu gitu. Iya, iya. Ya, kan tadi disebutkan Dajjal dulu, terus diselingi oleh tanda-tanda yang lain, baru kemunculan Isa bin Maryam. Nah, itu. Sedangkan kalau kita ketahui kemunculan Dajjal itu menandakan dekatnya kemunculan Isa bin Maryam. Iya, betul, betul, Pak. Karena memang di dalam dohirnya hadis kan udah dijelaskan ya 10 tanda kiamat tadi yang saya bacakan tadi. Kemudian di sisi lain, kenapa Al-Mahdi tidak dimasukkan kepada yang 10 tadi? Ya. Tetapi kan Al-Mahdi ternyata ada hadis khusus yang menyebutkan tentang Al-Mahdi. Ternyata Al-Mahdi pun di akhir zaman juga gitu. Di akhir zaman. Sama dengan kemunculan yang 10 tadi gitu. Yang 10 sebenarnya tadi. di akhir zaman menjelang kiamat. Makanya ini kan ditafsirnya oleh para ulama. Ditafsir oleh para ulama artinya diurutkan gitu. Diurutkan. Oleh ulama-ulama yang mutaqaddimin yang memang keilmuannya sudah tidak diragukan lagi, sehingga banyaklah mereka itu mengarang kitab-kitab dan di situ diurutkan oleh para beliau ulama-ulama yang keilmuannya luar biasa, sehingga akan kita lihat kalau kita kalau membuka kitab tersebut akan kita lihat urutannya gitu, Pak. Bahkan sebelum Dajjal muncul itu akan Al-Mahdi dulu gitu. Al-Mahdi dulu gitu. Sebelum Dajjal muncul itu akan didahului oleh munculnya Al-Mahdi gitu. Nah, makanya sebagian ulama berpendapat kemunculan Al-Mahdi itu ya awal mula daripada menjelang tanda kiamat besar itu gitu. Nah, karena setelah kemunculan Al-Mahdi kemudian akan diiringi dengan kemunculan Dajjal, kemudian akan diiringi dengan kemunculan Nabi Isa alaihissalam, dan kemudian akan diiringi oleh Ya'juj wa Ma'juj. Itu 4 tanda sudah termasuk menjelang kiamat besar tuh. Nah, ini ada yang satu menarik nih, Ustaz Dede. Ada sebagian mengatakan bahwa Al-Mahdi ini, kemunculan Al-Mahdi ya, itu merupakan tanda kiamat kecil. Ya. Transisi menuju kiamat besar kan begitu ya, tanda kiamat besar gitu kan. Ya, ada yang mengatakan demikian. Nah, menurut Ustaz Dede gimana itu? Ya, bisa juga, Pak. Karena di 10 tanda kiamat yang besar tadi kan Al-Mahdi tidak termasuk. Cuman di hadis yang lain Nabi kan menyebutkannya Al-Mahdi itu akan muncul di akhir umatku gitu. Di akhir umatku. Sementara akhir umat Nabi itu yang menjelang masuknya tanda kiamat besar gitu. Ya bisa jadi kemunculan Al-Mahdi itu membuka jalan untuk tanda-tanda 10 kiamat itu tadi yang besar tadi itu. Ya, jadi kalau Al-Mahdi sudah muncul, berarti 10 tanda kiamat besar akan mengikuti. Begitu ya kesimpulannya untuk jalan. Kesimpulannya begitu ya. Ya, seperti itu. Yang jadi pertanyaan lagi Ustaz Dede. Ya. Kalau melihat sosok Al-Mahdi itu sebetulnya siapa sih Al-Mahdi ini? Ya. Al-Mahdi itu kan Rasulullah SAW sudah memberitahukan ya 14 tahun yang lalu gitu, tentang duriahnya, kemudian tentang namanya, kemudian ciri fisiknya, kemudian munculnya itu akan didahului dengan apa gitu. Ya kalau kita melihat kitab-kitab karangan ulama dahulu itu banyak sekali, Pak, tentang mentafsir hadis Nabi bahwa Al-Mahdi itu munculnya akan seperti ini gitu. Iya. Cuman di sini akan saya bahas satu hadis dulu. Di situ dikatakan diambil dari kitab Iqdu Duror ya, dari kitab Iqdu Duror. Ya, di sini An Abi Ja'far Muhammad bin Ali alaihi wassalam. Ini diriwayatkan dari Abu Ja'far Muhammad putra Ali. Nah, berarti kan putra Sayyidina Ali nih. Nah, diriwayat dari putra Sayyidina Ali. Qala berkata beliau putra Sayyidina Ali. Nah, kalau kita melihat meneliti tentang kitab-kitab karangan ulama-ulama dahulu, kita akan menemukan bahwasanya apa yang sudah disampaikan oleh ahli bait Nabi, seperti yang tadilah Muhammad bin Ali gitu. Itu sebenarnya dari kakeknya. Dari kakeknya. Itu. Walaupun misalnya berarti kan ini bukan hadis misalnya ini, tapi diriwayatkan oleh
cucunya itu dari Cucunya. keturunan Sayyidina Ali. Iya. Berarti udah tidak diragukan bahwa itu dari kakeknya langsung gitu. Pendapat itu dari kakeknya gitu. Ya, ya, ya. Nah, ini kitab kan Ahlussunnah wal Jamaah nih karangannya nih. Kata beliau, Yunadi munadin minas samai bismil mahdi gitu. Iya. Ini tanda Al-Mahdi itu akan munculnya seperti apa gitu. Ya. Di sini Yunadi akan menyeru, siapa munadin yang menyeru minas samai dari langit. Bismil Mahdi dengan menyebut nama Imam Mahdi. Nah, berarti kemunculan Al-Mahdi itu akan disebut namanya oleh berita langit gitu. Oleh seruan langit. Seruan langit. Nah, yang jadi pertanyaan, seruan langit itu apa gitu. Nah, itu ya betul, betul. Jangan dikira nanti Al-Mahdi itu akan munculnya itu akan ada seruan dari arah langit. Gitu. Al-Mahdi yang nggak seperti itu dong, Pak. Ada pengumuman langsung ya. Iya, itu mah zaman Konoha. Itu mah negeri Konoha itu. Konoha, Ada suara langsung dari arah langit. Oh, misalnya Pak Abu, Bu, nggak seperti itu ya. Enggak. Jadi seruan langit itu adalah berita langit. Berita langit ya. Kalau kita mengkaji tentang keterangan-keterangan atau istilahnya apa ya, penjelasan para ulama, yang disebut dengan berita langit dulu itu adalah wahyu, Pak. Wahyu. Wahyu itu yang didapati oleh para nabi itu semuanya berita langit. Berita langit ya. Berita langit. Ya. Nah, dan wahyu itu, berita langit itu kadang-kadang Allah memberikan apa namanya berita langit itu lewat para nabi itu kan dengan wahyu tadi. Ya. Nah, dan wahyu itu kadang-kadang datangnya kan lewat malaikat Jibril, seperti yang terjadi kepada nabi kita, gitu kan, atau kepada nabi-nabi yang lain. Dan kadang juga wahyu itu datangnya atau berita langit itu lewat dibuka hijab kalam, seperti yang pernah terjadi kepada Nabi Musa alaihissalam. Alaihissalam itu ya. Makanya Nabi Musa kan kalimullah kan itu. Nah, dan kadang juga berita langit itu atau wahyu itu datangnya itu lewat mubasyirat atau mimpi yang benar. Nah, atau gitu. mimpi yang benar. Iya, Kan? iya, iya, betul, Nah, betul. itu ketiga-tiganya itu disebut berita langit tuh. Berita langit. Nah, pertama, wahyu lewat malaikat Jibril disebut berita langit. Berita langit. Kemudian yang kedua, wahyu lewat dibuka hijab kalam itu disebut berita langit. Yang ketiga, wahyu lewat mubasyirat atau mimpi yang benar itu juga disebut berita langit. Begitu ya. Tapi mimpi yang didapati oleh para nabi nih, bukan mimpi yang didapati oleh selain nabi, bukan. Bukan ya. Nah, setelah kenabian terputus, Allah mensisakan satu tuh berita langit. Mana dalilnya? Yaitu hadis dari riwayat Imam Muslim ya. Iya, Berarti iya. kan ini hadis sahih nih. Lam yabqa minan nubuwah ilal mubasyirat. Tidak tersisa dari kenabian kecuali mubasyirat. Oh, begitu. Artinya setelah kenabian terputus, Allah sisakan satu dari kenabian. Oh, Mana iya, yaitu betul, yaitu betul. berita langit. Berita langit. Mana yang Allah sisakan berita langit itu? Yaitu mubasyirat. Mubasyirat. Nah, berarti sedangkan hadis tadi, hadis Al-Mahdi kan hadis di akhir zaman nih. Betul. Berarti seruan langit tadi adalah mubasyirat. Oh, mubasyirat. Iya, karena hadis ini kan untuk akhir zaman. Dan sekarang kan udah akhir zaman nih. Berarti sudah akhir zaman, udah tidak ada lagi nabi kan? Ya, betul, betul. Tapi yang tersisa satu dari kenabian itu, yaitu berita langit lewat mubasyirat. Mubasyirat. Jadi begini, kesimpulannya bisa saya ambil ya. Saya tarik kesimpulannya. Artinya kan para nabi ini bisa menerima wahyu. Iya. Melalui Jibril. Iya. Atau melalui mimpi. Atau melalui tabir. Atau langsung ya bercakap-cakap dengan Allah seperti Nabi Musa alaihissalam kan begitu. Nah, karena kenabian sudah tidak ada, maka Jibril tidak lagi memberikan wahyu, gitu kan? Artinya tidak menyampaikan wahyu lagi. Tidak lagi memberikan berita langit. Berita langit lagi, gitu kan? Nah ini sudah nggak ada kan? Atau berbicara langsung melalui tabir, ya seperti Rasulullah di Isra dan Mi'rajkan itu kan, sehingga berbicara dengan Allah melalui tabir, gitu kan? Nah yang ketiga melalui mimpi. Ya, mubasyirat. Nah, mubasyirat ini. Ya seperti Nabi Ibrahim alaihissalam bermimpi untuk menyembelih Ismail. Ya. Nah, intinya yang dua ini sudah tidak ada, tersisalah yang satu. Ya. Mubasyirat saja. Ya. Gitu kan ya. Nah, kalau Jibril turun ya sudah jadi nabi dong kalau begitu kan. Nah, kalau ini kan mubasyirat begitu ya. Jadi itu yang dimaksud, yang tersisa adalah mubasyirat. Jadi yang dimaksud dengan hadis tadi, jadi nama Al-Mahdi itu akan diseru oleh berita langit. Nah, berarti berita langit itu adalah mubasyirat. Karena yang tersisa kan mubasyirat. Iya betul. Gitu kan? Berarti nama Al-Mahdi itu akan diseru oleh mubasyirat, Pak. Gitu, Pak.
Jadi bukan lagi disuruh oleh malaikat Jibril, tidak. Bukan ya. Bukan lagi disuruh oleh dibuka hijab galam, tidak. Ya, enggak, tetapi disuruhnya itu lewat mubasyirat. Mubasyirat. Karena yang Allah sisakan hanya mubasyirat. Berarti hadis ini kan akhir zaman nih, kemunculan Nabi kan di akhir zaman. Sementara sudah tidak ada lagi kenabian kan di akhir zaman. Betul. Tapi Allah sisakan satu mubasyirat. Itu kan mubasyirat yang didapati oleh para nabi kan berita langit. Iya, betul. Nah, sementara di sini hadis disebutkan nama Al-Mahdi akan disebut oleh berita langit. Berita langit. Berarti disebut oleh mubasyirat. Mubasyirat, itu, mimpi yang benar. Nah, iya. Ya, oke, kita mulai paham nih. Nah, ini pembicaraan cukup menarik nih ya, Ustadz Dede ya. Ya, ini sebelum mari kita minum dulu deh. Ya. Ya, jadi kalau ngobrol terus kita nggak nginum, ini suara kita habis ini. Ya, jangan ketawa Pak Rudi, tenang saja. Bilurasnya aja. Bilurasnya aja ya. Bilurasnya aja. Oke, kita lanjutkan, Ustadz Dede. Ya, kemudian. Oke, kita udah paham tuh tentang masalah mubasyirat ini ya. Awalnya kita nggak paham ini mubasyiratnya gimana. Berita langit itu ya? Itu maksud berita langit itu adalah mubasyirat yang tersisa. Berarti Jibril sudah tidak akan lagi memberikan berita langit ya, atau melalui tabir sudah tidak ada lagi. Yang tersisa satu saja yang merupakan bagian dari kenabian, yaitu mubasyirat. Nah, sekarang jadi pertanyaannya ini pertanyaan melulu nih ya. Iya. Nah, mubasyiratnya ke siapa itu? Nah, itu kan perlu kita ketahui, Pak. Mubasyirat itu kan ru'yah minallah. Ya, betul. Mubasyirat itu kan mimpi yang benar dari Allah. Betul. Itu kan mubasyirat. Nah, tapi kenapa Rasulullah menyebutkan la biyabqa minan nubuwah illa mubasyirat? Tidak tersisa dari kenabian kecuali mubasyirat, gitu kan? Iya. Nah, padahal kalaupun tidak ada hadis itu, manusia itu sebenarnya dari dulu itu mendapati mimpi dari Allah itu. Gitu ya. Atau bisa juga disebut mubasyirat. Tetap bisa disebut mubasyirat dari dulu. Tapi kenapa gitu? Allah mensisakan dari kenabian itu mubasyirat. Yang mana mubasyirat itu dulunya didapati oleh para nabi sebagai berita langit atau sebagai wahyu. Iya, betul. Nah, kenapa Allah sisakan? Padahal kalaupun tidak ada hadis itu, ya manusia sebenarnya tetap dari dulu itu mendapat mubasyirat tetap. Betul. Cuman yang didapati oleh manusia itu, mubasyirat itu, mimpi itu kan, kalau kembali kepada hadis Nabi kan mimpi ada 3 ya. Iya, betul. Bisa jadi mimpi itu dari Allah, itu kan ru'yah shodiqah, berarti kan mimpi yang benar minallah. Bisa juga minas seton, itu ru'yah tahjin itu, dari seton itu. Atau juga mimpi dari keinginan hati. Mimpi dari keinginan ini contohnya seperti ini, Pak. Saya tuh misalnya pengen banget kebeli mobil misalnya nih. Ya, itu dari angan-angan ya. Dari pikiran hati gitu. Atau pengen banget membeli kapal lah. Ya. Kalau orang Sunda bilangnya kaseng-serem gitu ya. Iya, kaseng-serem gitu. Nah, tahu-taunya malamnya mimpi numpak kapal gitu. Betul, iya. Nah, atau mimpinya tuh semalam itu mimpinya itu membeli kapal lah. Membeli kapal. Nah, mimpi itu bukan minallah, bukan juga minas seton itu. Dari angan-angan gitu kan. Maka itu disebut bunga tidur itu namanya. Betul. Nah, tapi kenapa ada hadis lam yabqa minan nubuwah ilal mubasyirat? Allah sisakan daripada kenabian yaitu mubasyirat. Nah, kita harus tahu dulu apa sih mubasyirat yang Allah sisakan dari kenabian. Mubasyirat yang Allah sisakan dari kenabian itu dahulunya adalah cara Allah memberi atau mengutus. Ya, betul. Gini, Allah itu kan mengutus kepada para nabi, atau Allah mengutus kepada para utusan itu kan pertama lewat malaikat Jibril. Ya. Kedua, seperti tadi nih, tadi. Kedua lewat dibuka hijab kalam. Ketiga lewat mubasyirat, mimpi yang benar. Nah, tapi bukan mimpi yang benar yang didapati oleh selain nabi, tidak. Tidak ya. Nah, setelah kenabian terputus, Allah sisakan satu cara Allah mengutus kepada para utusannya. Oh, begitu. Nah, kenapa Allah sisakan satu? Karena di akhir zaman, walaupun sudah tidak ada lagi nabi, tapi masih ada satu orang utusan. Iya. Siapa coba? Al-Mahdi itu. Al-Mahdi. Karena di dalam hadis seperti ini. Lawalam yabqa minad dunya ila yaumun wahidun la tawwalallahu dalikal yaum hatta yab'asa fihi rajulan min ahli baiti. Ya, betul. Ketika alam dunia tinggal 1 hari, maka Allah akan panjangkan hari itu sehingga Allah akan mengutus tuh. Hatta yab'asa ya. Sehingga Allah akan mengutus seorang lelaki min ahli baiti, kata Nabi. Dari duriyahku. Nah, berarti Allah di situ kan mengutus tuh. Betul. Berarti Allah mengutus Al-Mahdi itu lewat apa? Ya mubasyirat itu. Ya mubasyirat itu. Nggak mungkin kan melalui Jibril. Nggak mungkin. Atau melalui takbir udah nggak mungkin ya. Karena yang Allah sisakan secara Allah mengutus kepada para utusan itu hanya mubasyirat. Mubasyirat itu kan. Itu.
Makanya mubasyirat yang didapati oleh Al-Mahdi dengan mubasyirat yang didapati oleh Sayyidina Al-Mahdi itu pasti beda, Pak. Beda ya? Beda. Nah. Seperti halnya mimpi yang didapati oleh Nabi Ibrahim dan mimpi yang didapati oleh umatnya Nabi Ibrahim itu beda. Beda. Betul. Mimpi yang didapati oleh Nabi Ibrahim itu wahyu. Atau cara Allah mengutus kepada utusannya. Betul. Tapi mimpi yang didapati oleh selain Nabi Ibrahim itu kembali kepada yang tiga. Bisa dari Allah, bisa dari seton, bisa juga dari angan-angan itu. Nah, itu. Ya sama nanti pun seperti itu. Ketika Al-Mahdi muncul namanya disuruh oleh mubasyirat, gitu kan? Dan Al-Mahdi itu akan diutusnya lewat mubasyirat. Iya. Ya berarti mubasyirat yang didapati oleh Al-Mahdi dan mubasyirat yang didapati oleh selain Al-Mahdi itu pasti beda. Beda ya? Beda. Karena Al-Mahdi itu utusan. Contoh nih. Contoh. Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani atau Imam Hanafi atau Imam siapa? Ahmad bin Hambal, mereka adalah wali-wali Allah. Nah, mereka pun sama mendapati mubasyirat. Tapi mubasyirat yang didapati oleh mereka, walaupun mereka para ulama atau wali-wali Allah, itu tidak akan sama dengan mubasyirat yang didapati oleh Al-Mahdi. Ya, betul. Tidak akan sama karena yang didapati oleh mereka ya sama seperti mimpi biasa saja, walaupun minallah gitu. Tapi kalau yang didapati oleh Al-Mahdi itu mubasyirat cara Allah mengutus kepada utusannya gitu. Iya. Yang itu menjadi pertanyaan dari dulu. Ya. Kalau Allah menurunkan Al-Mahdi ya, sebagai simbol perjuangan akhir zaman ya. Ya kan ini kan ditunggu-tunggu semuanya kan? Ya. Ditunggu-tunggu. Ya. Nah, bagaimana cara Allah itu memberi sebuah informasi atau keterangan kepada Al-Mahdi itu kan. Nah, sekarang sudah terjawab, yaitu memberi berita dari langit berupa mubasyirat ya. Ya, sebab kalau Jibril turun nggak mungkin. Sudah tidak akan lagi itu terjadi kan, karena Nabi dan Rasul sudah terputus ya, begitu ya. Nah, Ustaz Dede, ada sebuah pertanyaan lagi untuk membedakan bahwa itu mimpi dari Allah, dari setan, dan dari angan-angan. Itu bagaimana cara membedakannya gitu? Cara membedakannya, kalau kita teliti secara cermati secara teliti gitu, apa yang disebut dengan mubasyirat. Sebenarnya kan di dalam Al-Quran pun ada itu, Pak. Di dalam Al-Quran di surah apa tuh kalau nggak salah surah Yunus ya. Itu ada ayat lahumul busro fil hayati dunya wa fil akhirah gitu kan. Iya, betul. Lahum bagi mereka al-busro adanya kabar gembira dan peringatan fil hayati dunya untuk kehidupan dunia. Nah, kata para sahabat Nabi ketika bertanya tentang ayat itu, yang dimaksud dengan al-busro itu apa ya Rasul gitu kan. Kata Nabi itu kan ruya sudiqoh minallah. Mimpi yang benar dari Allah gitu kan. Nah, berarti yang cara membedakan itu mubasyirat, mimpi itu adalah mimpi yang benar. Mimpi yang benar itu isinya dua. Satu menjadi kabar gembira, dua menjadi peringatan. Nah, itu dipastikan minallah itu. Minallah. Seperti gini, ada hadis menyatakan barang siapa yang bermimpi bertemu dengan aku, kata Rasulullah, itu hakun itu. Itu hakun kan, begitu ya. Nah, terus ada hadis begini Ustaz Dede. Disebutkan bahwa dalam hadisnya itu bahwa mubasyirat ini akan terjadi kepada orang Muslim atau mukmin. Ya. Nah, itu yang pertama. Yang kedua nih, apakah setiap orang yang mengaku bermimpi yang baik atau mubasyirat itu perlu dicek nggak keimanannya? Iya. Atau kesolehannya? Ya gini, Pak. Baik untuk masalah mubasyirat nih ya. Yang jadi patokan mubasyirat itu minallah atau minasyaiton atau minanafsi. Itu sebenarnya bukan dinilai dari keimanan sebenarnya. Bukan dinilai dari keimanan. Kalau misalnya dinilainya dari keimanan, misalnya orang yang beriman mimpinya pasti benar gitu kan. Misalnya nih, bagaimana dengan mimpinya Raja Mesir itu yang sebelum bertauhid dia kan mimpi tuh. Tetapi dibenarkan itu minallah kan mimpinya. Betul. Berarti yang jadi patokan itu bukan dari keimanan. Makanya kata Rasul di sini, wa asdaqukum ru'yan asdaqukum hadisan. Yang paling benar mimpi di antara kalian adalah yang paling jujur orangnya. Paling jujur. Orang iya. Yang dimaksud paling jujur itu gimana? Ya orangnya tidak suka berbohong lah, jelas. Pokoknya jujur aja, jujur. Apa yang diucapkan oleh hatinya, bibirnya itu
sinkron lah, itu jujur. Sinkron. Ya, artinya orang jujur lah, apa adanya gitu, kalau cerita itu apa adanya, Gitu. tidak melebih-lebihkan atau tidak mengurang-urangkan cerita gitu kan. Ya jujur apa adanya aja. Ya, ya. Kalau misalnya diukurnya dengan keimanan, bagaimana mimpi seorang raja Mesir dulu kan, dia kan belum Islam tuh, Belum Islam. belum iman, Atau tapi dua orang yang berada di pemuda penjara. itu kan, Ya, itu kan ya. belum bertauhid kan, Belum bertauhid. tapi mimpinya dibenarkan, itu dengan Allah itu. Nah, betul, betul. Oh, berarti kan bukan jadi ukuran itu, masalah iman gitu. Gitu Pak. Ya, jadi kejujuran. Kejujuran. Jadi intinya bisa dinilai orang itu Jujur tidaknya gitu. antara lisannya itu dengan hatinya itu, Dengan kesehariannya aja lah. dengan misalnya sinkron lah begitu, itu jujur ya. Begitu. Kalau kita kan sudah tahu nih orang ini suka bohong nih misalnya. itu. Oh, suka bohong gitu. Terus dia mimpi. Apa kita harus membenarkan mimpinya? Ya Kalau menurut betul. Imam Ghazali ya tidak. Ya, tidak ya. Orang seharinya tukang bohong. Gitu. Tukang bohong. Iya. Seperti misalnya kalau dalam hadis disebutkan kalau misalnya orang ini pernah berbohong udah nggak diterima. Iya. Konteks hadisnya kan susah begitu itu. ya. Iya. Itu Pak. Nah, jadi sekarang, kejujurannya. Nah, kejujurannya kita bicara tentang masa kejujurannya. Nah, ini saya mendengar lagi nih. Gimana? Ada orang yang bermimpi, ya, menerima mimpi atau mubasyirat, Iya. ya. Itu bermimpi bertemu dengan Allah dan bermimpi bertemu dengan Rasul. Bahkan mengatakan bermimpi dengan Allah itu cukup banyak sekali gitu kan ya. Nah itu. Dan bermimpi dengan Rasul juga. Apakah mungkin nggak di akhir zaman itu mubasyirat ini ya bisa bermimpi berdialog dengan Allah ya? Kalau dengan Rasul oke lah. Iya. Karena saya juga pernah mengalami bermimpi bertemu dengan Rasulullah gitu kan. Iya. Nah, saya udah mengalami. Ya, cuman kalau berdialog dengan Allah di dalam mimpi, nah, itu ada nggak keterangan dalil gitu? Dalil tentang orang-orang, maksudnya manusia berdialog dengan Allah lewat mimpi. Lewat mimpi. Ya. Kalau secara tidak langsung kan mustahil itu. Mustahil, betul. Jadi ini yang dimaksud adalah bentar Pak ya. Ini diambil dari kitab Syarah Sahih Muslim gitu ya. Saya sudah simpan ini. Diambil dari Syarah Sahih Muslim. Nah ini. Itu Imam Nawawi di sini sudah mengatakan ya. Nah, gimana hukumnya orang yang bermimpi berdialog dengan Allah gitu. Tapi ada tapinya itu, berdialognya itu seperti apa dulu gitu. Gitu. Apakah langsung berhadap-hadapan gitu, atau di balik tabir gitu kan. Nah, di sini udah dikatakan. Qala berkata siapa Al-Qadi, Imam Qodiyat nih ya. Imam Qodiyat itu ahli muhadis juga ya, orang ulama yang terkenal lah. Yang sudah tidak diragukan keilmuannya. Nah, kata beliau seperti ini. Wattafaqo sudah sepakat siapa ulama, para ulama nih, ulama-ulama soleh itu sudah sepakat ala jawazi ru'yatillahi ta'ala fil manami wasihatiya. Atas bolehnya bermimpi dengan Allah itu ya di dalam tidurnya itu. Wasihatiha, dan itu hukumnya sah. Bermimpi berdialog dengan Allah di dalam mimpinya, di dalam tidurnya, itu hukumnya sah Pak. Oh sah. Sah. Gitu kan, tidak diragukan. Tidak diragukan, sah itu hukumnya. Nah, dengan syarat di balik tabir. Di balik tabir. Nah, jadi tidak melihat langsung. Tidak. Gitu ya. Kan di sini dijelaskan seperti ini. Wa in ra'ul insanu ala sifatin la taliku bihalihi min sifatil ajsami li anna dzalikal mar'iyya ghairu datillahi ta'ala. Nah, illa yazuju alaihi subhanahu wa ta'ala at-tajassumu walakhtilaful ahwal. Nah, sini dikatakan. Tapi sahnya mimpi bertemu berdialog dengan Allah itu dengan syarat orang itu tidak melihat langsung kepada Allah gitu. Misalnya dia tuh melihat dat misalnya, ada suatu dat dan dat itu mengaku dirinya Allah, berdialog dengan dat, itu tidak sah Pak. Tidak sah. Ya, tidak sah. Nah, karena yang dimimikkan oleh orang tersebut itu bukan Allah. Bukan Allah. Karena mustahil bagi Allah at-tajassum. Berbentuk-bentuk gitu kan. Nah, ya betul. Tapi kalau mimpinya tabir, di balik tabir, apa sih di balik tabir? Misalnya orang tersebut bermimpi berdialog dengan Allah, tapi ada cahaya gitu. Ya, ada cahaya. Betul. Yang dia lihat cuma cahaya kan? Misalnya nih. Nah, kemudian dia berdialog dengan Allah, tapi yang dia lihat hanya cahaya. Dan dia yakin Allah itu bukan cahaya. Ya, betul. Berarti cahaya itu kan tabir loh. Betul. Nah, makanya itu sah hukumnya. Oh, sah ya, sah. Begitu. Karena apa?
Karena ketika malaikat Jibril ditanya oleh Rasulullah, kata Nabi seperti ini, ya Jibril, hal taro robbak, Ya. apakah kamu itu pernah melihat Tuhan kamu gitu kan? Nah, kemudian faqala Jibril berkata, inna baini wa bainahu la sab'ina hijaban minan nur itu. Ya, betul. Antara aku dan Tuhanku ada 70 hijab dari cahaya. Walah. Gitu kan? Ya, ya. Berarti yang dimimikkan orang tadi berdialog dengan Allah kemudian melihat cahaya, itu adalah salah satu hijabnya gitu. Hijabnya, betul. Berarti kan sah betul. tuh. Sah ya. Karena cahaya itu termasuk daripada hijab gitu. Jadi bisa saja orang awam, bukan nabi, bukan rasul, bisa. bermimpi bertemu Bisa. dengan Allah, tapi di dalam mimpinya itu dengan perantara dengan menggunakan tabir. Dari cahaya. Karena kalau langsung nggak mungkin kan. Nah, itu. Ya, jadi gini Pak, untuk bermimpi berdialog dengan Allah di baik tabir seperti cahaya, itu disyaratkan tidak disyaratkan orang itu harus ulama, enggak atau usah, harus misalnya para nabi, enggak, karena di sini kan bahasanya insan ya. Kalau insan itu ya umum gitu bukan kan. hanya orang Islam, non muslim itu bisa jadi tuh, bisa saja saja bertemu Islam berdialog dengan Allah di baik tabir, yaitu lewat cahaya gitu. Nah itu Pak, sah-sah saja. Allah itu memberikan hidayah kepada manusia itu tidak tergantung keinginan kita kan, itu kan kembali kepada kehendak Allah juga. Karena ada sebagian yang meragukan katanya, wah masa bertemu dengan mimpi bertemu dengan Allah karena kan, dia belum tahu dalilnya. Belum tahu dalil kan permasalahannya. Sesat itu kan, mimpi dengan Allah sesat ya. Itu kan. Nah, ini muncul fenomena yang sekarang ini dengan kemunculan siapa tuh? Muhammad Qasim ya. Nah, dengan munculnya Muhammad Qasim, ya beliau mengaku bahwa dirinya telah bertemu dengan Rasulullah dan pernah berdialog atau berdialog dengan Allah di dalam mimpi, begitu kan ya. Nah ini, sehingga banyaklah terjadi sebuah perdebatan gitu kan, perbincangan ya. Nah itu. Nah, yang selanjutnya nih Ustaz Dede, ketika seseorang itu mendapat berita dari langit, ya, berarti mendapatkan informasi dari langit berupa tabir mimpi, begitu ya, berupa mubasyirat ya, begitu. Apa itu sudah dipastikan bahwa dia adalah calon Al-Mahdi? Ya, memang kemunculan Al-Mahdi itu menjadi fenomena luar biasa, menjadi fenomena, bahkan akan mendatangkan fitnah itu bagi orang-orang bagi orang-orang yang mendengarnya atau melihatnya, itu akan menjadi membawa fitnah lah. Bahkan kalau kita lihat di dalam kitab Mizan Al-Kubro, jangankan manusia biasa, orang ulama-ulama itu ketika Al-Mahdi muncul, itu akan menjadi musuhnya malah. Saya pernah berbicara dengan ustadz-ustadz yang suka bicara tentang akhir zaman dan akhirnya mereka seolah-olah menjadi panitia penyeleksi Al-Mahdi gitu ya. Kan gitu. Saya pernah mengatakan begini, salah satunya, Ustadz, jangan-jangan kita ini sering membahas tentang akhir zaman, sering membahas tentang Al-Mahdi, ya. Jangan-jangan kita yang pertama kali menolaknya, karena tidak sesuai dengan ekspektasi kita tentang permasalahan ini, gitu kan? Nah, ternyata itu kenyataan. Kenyataan. Baru muncul Qasim saja sudah terjadi pertentangan yang luar biasa. Padahal gini Pak, yang namanya seorang pendakwa gitu kan, atau katakanlah dia itu seorang ustadz atau gimana, harusnya kan dia tuh mencari tahu kan hadis-hadis tentang Al-Mahdi. Iya, betul. Karena Rasulullah sudah menggambarkan 14 tahun yang lalu, 14 abad yang lalu sudah menggambarkan bahwa Al-Mahdi itu munculnya namanya akan disuruh oleh berita langit, gitu kan, oleh basirat lah ya. Kemudian ciri fisik seperti ini. Saya juga pernah gini Pak, pernah dengar ada seorang ustadz, ini fenomena kemunculan Muhammad Qasim kan menjadi luar biasa nih. Betul. Sehingga ada ustadz berkata, kan orang-orang yang mempercayai Muhammad Qasim kan menyebutnya Al-Mahdi nih. Nah, si ustadz tersebut tidak nerima nih, sampai bilang gini, masa Imam Mahdi perutnya gendut ya? Gitu kan? Nah ini udah kacau, ini ustadz udah kacau menurut saya ini. Tanpa meneliti dulu gitu. Nah, bagaimana? Gitu. Emang syarat Al-Mahdi perutnya jangan gendut gitu. Padahal kalau kita mau menggali tentang ciri fisik Al-Mahdi ya, Rasul itu sudah menggambarkan 14 abad yang lalu itu. Ciri fisik itu seperti apa, kemunculannya dari mana, terus kemudian namanya itu siapa. Betul. Yang jelas namanya bukan Muhammad saja, bukan. Gitu. Itu ada hadisnya nanti. Kemudian
dari daerah mana, yang jelas bukan dari orang Arab, Pak. Bukan orang Arab. Bukan. Kalau dari Arab, contoh dari Madinah. Madinah itu kan Arab. Iya betul. Nah, itu kan bertentangan dengan hadis itu. Oh gitu. Itu karena orang-orang tidak tahu itu. Ya makanya nanti saya bahas nih. Kenapa orang, jadi Al-Mahdi gini. Al-Mahdi itu diriah Nabi, tapi bukan orang Arab. Oh begitu. Gitu. Al-Mahdi itu diriah Nabi, tapi bukan orang Arab. Ya betul. Nah, ya. Kalau mengenai ciri fisik, ini ya, sebenarnya Rasulullah SAW sudah memberitahukan gitu. Iya. Dari 14 abad yang lalu. Nah, saya akan membantah dulu nih pernyataan Ustadz yang bilang gini, masa Al-Mahdi perutnya gendut? Iya betul. Itu kan menghina orang loh. Ya iyalah. Padahal Muhammad Qasim sendiri belum pernah dirinya mengaku Al-Mahdi kan? Belum, betul. Dia Tapi belum pernah yang mengaku diri mengklaim Al-Mahdi. Al-Mahdi itu orang lain kan? Helpernya. Orang-orang yang istilahnya mempercayai kan? Iya betul. Ya disebut helpernya kan begitu. Padahal kalau kita teliti dari dalil riwayat-riwayat dari ulama-ulama, hadis-hadis Nabi yang banyak, begitu banyak hadis betul. Nabi, bahkan sampai kepada 100 itu lebih lah. Memang walaupun doib, tapi hadis dari Abdullah bin Mas'ud itu bisa dipakai hujah. Di situ dikatakan justru yang akan mendohirkan Al-Mahdi itu bibir-bibir manusia, bukan Al-Mahdinya, bukan. Bukan. Ya daharul mahdiyu ala afwahinas gitu kan? Iya. Akan dohir Al-Mahdi atas bibir-bibir manusia. Jadi yang mendohirkan Al-Mahdi itu bibir-bibir manusia. Betul. Itu kita ala afwahinas, atas bibir-bibir manusia ya. Bukan gini. Allah afwahil ulama, bukan gitu Pak. Atas bibir-bibir ulama, tidak. Jadi yang mendohirkan Al-Mahdi itu bukan bibir-bibir ulama, bukan. Bukan. Tapi manusia umum. Manusia umum. Orang yang diberi hidayah oleh Allah. Itu. Iya betul. Itu. Jadi gini, di sini dikatakan kata atau apa namanya, an Abi Wa'il qol nadro Ali ilal Hasan. Nah, Sayyidina Ali melihat kepada Hasan, gitu ya, kepada Sayyidina Hasan alaihi wasallam, faqala, kata Sayyidina Hasan kata Sayyidina Ali, inna ibni hada sayyidun kama sammahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia melihat kepada Sayyidina Hasan, Sayyidina Ali nih. Kata Sayyidina Ali, ini putraku adalah sayyid. Ya. Gitu. Sebagaimana yang sudah Rasulullah sebut, ya. bahwa dia itu adalah sayyid gitu. Betul. Makanya disebut Sayyidina Hasan, Sayyidina Husain gitu Ya ya. betul. Gitu kan? Betul. Karena memang Rasulullah menyebut apa namanya Hasan itu sayyid gitu, seorang sayyid. Ya. Makanya duriah Nabi itu semuanya sayyid gitu. Betul gitu, ya. Coba ada yang sampai begini ya, ada ustadznya yang berani mengatakan oh, Qasim itu bukan Al-Mahdi. Nah, sedangkan Qasim sendiri tidak pernah mengklaim dirinya Al-Mahdi, begitu kan? Lanjutkan nih Pak ya. Kata Sayyidina Ali, saya khruju min sulbihi. Saya khruju min sulbihi rajulun bismi nabiyikum. Kata Sayyidina Ali kepada Sayyidina Hasan, nanti akan muncul dari keturunannya, dari keturunan Hasan ini, putraku ini, akan muncul seorang lelaki yang namanya serupa tapi tak sama dengan nabi kalian. Oh begitu. Ya, namanya serupa tapi tak sama dengan nabi kalian. Yahruju alahina goflati minanas. Munculnya itu ketika manusia itu banyak lupa nih. Banyak lupa. Manusia itu banyak lupa. Lupa kepada istri, apalagi lupa kepada anak, bahkan lebih parahnya lupa kepada Allah dan Rasul. Oh begitu ya. Kalau sudah mabuk janda apalagi tuh. Waduh. Parah itu. Oke Pak Dede, untuk kajian ini kita skip dulu ya. Ini satu lagi Pak. Satu lagi. Tentang ciri fisik supaya membantah tadi itu. Nah, mulai gini. Munculnya Al-Mahdi ketika orang tuh banyak lupa. Wa imatatul haq, kebenaran itu selalu disembunyikan. Nah, kemudian wa idharul jawri, yang nampak itu kejahatan. Yang nampak kejahatan, kebenaran selalu disembunyikan. Yafrohu bihuruji sama akan bahagia dengan kemunculannya siapa penduduk langit. Oh gitu. Yang bahagia itu penduduk langit, bukan penduduk bumi. Penduduk bumi yang berselisih gitu ya. Wa huwa rajulun, ya. Dia itu adalah seorang lelaki ajlal zamini, yang dahinya lebar. Aknal anfi, yang hidungnya mancung. Dohmul batni, yang perutnya agak gendut. Oh gitu. Ini kan sudah jelas perutnya agak gendut. Yang tadi protes. Nah, berarti masa Al-Mahdi perutnya buncit. Ustaz tersebut tidak mengkaji tuh. Tidak pernah mengkaji. Kenapa Al-Mahdi perutnya agak gendut sebab? Kenapa itu? Karena di ciri fisik Al-Mahdi itu akan kedua kakeknya. Ada apa namanya? Mengikuti kedua ciri fisik kakeknya. Betul. Ke Sayyidina Ali yang perutnya gendut itu ke Sayyidina Ali sebenarnya. Betul. Perutnya agak gendut, Sayyidina Ali kan perutnya agak gendut nih. Nah, yang ke Rasul itu giginya renggang. Oh, giginya gitu. renggang, gitu Pak.
begitu ya. Ini salah kaprah tuh Ustaz yang mengatakan masa Imam Mahdi perutnya gendut. Oke, Pak De, ini Iya, iya, menarik sekali, tapi kita harus skip dulu nih Iya, masalahnya. iya. Karena kita nanti akan ada season yang kedua Iya, ya, iya. gitu kan. Waktunya ini kita Istirahat cukupkan, dulu ya. istirahat dulu sekitar. iklan, Supaya iklan. gini, si pendengarnya ini semakin penasaran. Nah, karena masih banyak yang akan kita bahas gitu kan ya tentang misteri huru-hara akhir zaman ini, Iya, begitu ya. Pemirsa di mana saja Anda berada yang mendengarkan channel YouTube kami, yaitu tentang misteri huru-hara akhir zaman. Insya Allah nanti kita akan lanjutkan pada season yang kedua, ya. Masih melanjutkan tentang bagaimana sosok Al-Mahdi ini. Ini cukup menarik karena nanti akan berhubungan dengan peristiwa-peristiwa yang lain, ya, termasuk nanti bagaimana ciri-cirinya Dajjal, begitu ya. Nah, kita ungkap ya di dalam program ini, yang Insya Allah ya. Channel ini akan terus berlanjut ya. Tayang, ya, terus tayang. Nah, setiap akan senantiasa tayang ya gitu kan. Nah, untuk melanggengkan channel ini ya tolonglah subscribe-nya ya. Subscribe. Gitu kan ya. Nah, itu tolong ya. Iya, iya. Nah, dibantu kalau bisa mudah-mudahan sampai 1 juta lah. ini cukup menarik. Nah, kebetulan kita ini sedang ambil syutingnya di pinggir pantai. Jadi kalau ada suara-suara apa pedagang es krim, motor segala macam ya, itu mohon dimaklum saja karena kami terbuka sedang, ya terbuka, kita terbuka, melihat pantai di sana, gitu kan ya, sambil menikmati keindahan alam. menikmati keindahan. Ini berada di daerah mana? Karawang ya, Pak. Samudra Baru ini pantai. Samudra Baru ya. Oke. Nah, untuk season pertama ini kita cukupkan sekian. Semoga Allah Subhanahu wa taala meridhoi kita semua. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.